Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo adik-adik. Kembali lagi kita di mata pelajaran akuntansi dasar untuk kelas 10 semester ganjil. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi jenis-jenis profesi akuntansi, bidang-bidang spesialisasi akuntansi, dan pentingnya etika profesi. Bersama saya Ibu Asri Susanti yang akan berbagi ilmu kepada kalian semua. Adik-adikku dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Oh ya, sebelum kalian memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan kembali, jangan lupa untuk melakukan presensi di e-learning ya. Jadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini yaitu setelah mempelajari materi pada modul dan video pembelajaran yang telah dibagikan, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis profesi akuntansi dengan tepat, kemudian dapat menjelaskan bidang spesialisasi akuntansi dengan tepat, menjelaskan pentingnya etika profesi dalam akuntansi dengan tepat, kemudian menyebutkan jenis-jenis profesi akuntansi dengan tepat, menyebutkan bidang-bidang spesialisasi akuntansi dengan tepat, kemudian dapat menerapkan etika profesi dalam akuntansi dengan tepat. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu materi profesi akuntansi. Jadi profesi akuntansi itu adalah suatu pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntansi publik, akuntansi intern, keuangan atau dagang, terus kemudian ada akuntansi pemerintah, dan juga ada akuntansi pendidikan. Jadi seorang yang bekerja di bidang akuntansi dan memiliki keahlian di bidang akuntansi itu disebut dengan akuntan. Menjadi seorang akuntan itu harus memiliki beberapa keahlian. Di antaranya itu yang pertama ada ahli dalam teori akuntansi, ahli dalam akuntansi biaya, kemudian pengauditan, sistem akuntansi, terus ahli dalam perpajakan, sistem informasi manajemen, terus ahli dalam akuntansi keuangan, dan ahli dalam ekonomi suatu perusahaan. Oke, kita lanjut ke materi jenis-jenis profesi akuntansi. Yang pertama itu ada akuntan publik. Jadi akuntan publik itu adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik dan wajib menjadi anggota dari Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Nah, jadi profesi ini tuh bersifat independen, artinya tanpa terikat tetap dengan sebuah perusahaan. Kemudian tugasnya itu memeriksa keuangan atau jasa lainnya seperti konsultasi keuangan, terus penghitungan pajak, dan juga pembuatan laporan secara independen. Kemudian yang kedua itu ada akuntan internal suatu perusahaan atau sering disebut dengan akuntan manajemen. Itu adalah akuntan yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi yang tugasnya itu mencatat setiap transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan dari suatu perusahaan tersebut. Selain itu juga mengurusi masalah pencatatan pajak perusahaan dan auditing atau pemeriksaan secara internal dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada akuntan pemerintah. Jadi akuntan pemerintah ini bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah. Misalnya di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, terus kemudian Badan Pengawas Keuangan atau BPK, ada juga di perpajakan dan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tugas utamanya itu adalah menyusun laporan keuangan pemerintah atau bisa juga mengaudit setiap institusi-institusi pemerintah di berbagai tingkat pemerintahan. Kemudian yang keempat itu ada akuntan pendidik. Nah, jadi akuntan pendidik ini adalah akuntan yang bertugas dalam mendidik di bidang akuntansi, kemudian melakukan penelitian dan pengembangan di bidang akuntansi, bisa juga menyusun kurikulum di berbagai tingkat satuan pendidikan. Nah, jadi secara sederhana, akuntan pendidik ini dapat diartikan sebagai dosen atau guru yang mengajar pada mata pelajaran atau mata kuliah akuntansi. Kita lanjut ke materi bidang-bidang spesialisasi akuntansi.
Nah, jadi bidang spesialisasi akuntansi itu adalah cabang ilmu yang lebih sempit dibanding dengan akuntansi. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, itu menuntut adanya spesialisasi dalam bidang akuntansi. Hal ini tentu harus ada pengkhususan di bidang ilmu akuntansi itu sendiri. Nah, jadi dibuat pengkhususan ini akan membantu seseorang agar lebih fokus pada satu jenis ilmu tertentu, sehingga bisa memperoleh pekerjaan sesuai dengan spesialisasi yang telah dimiliki. Nah, apa aja sih bidang-bidang spesialisasi akuntansi itu? Yang pertama, itu ada akuntansi keuangan atau financial accounting, yaitu akuntansi yang meliputi proses pengumpulan, penganalisaan, pencetakan, dan penyusunan laporan-laporan keuangan serta penafsirannya. Kemudian yang kedua itu ada akuntansi pemeriksaan atau auditing, yaitu akuntansi yang meliputi pemeriksaan akuntansi hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga itu ada akuntansi biaya atau cost accounting, yaitu akuntansi yang mengkhususkan pekerjaan dalam proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya-biaya dalam pembuatan dan penjualan produk serta penafsiran terhadap hasilnya. Kemudian yang keempat ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting, yaitu akuntansi yang mengkhususkan diri pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi yang digunakan untuk manajemen dalam menjalankan perusahaan. Itu untuk memprediksi perkiraan di masa mendatang. Kemudian yang kelima itu ada akuntansi pajak atau tax accounting, yaitu akuntansi yang dipakai untuk perhitungan pembayaran pajak penghasilan. Kemudian yang keenam ada akuntansi internasional, yaitu akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang memiliki ruang lingkup aktivitas yang mencakup lebih dari satu negara. Misalnya itu adalah perusahaan Unilever atau Nestle, itu menggunakan akuntansi internasional. Yang ketujuh ada akuntansi lembaga nirlaba atau non-profit accounting, yaitu akuntansi yang diterapkan pada organisasi-organisasi yang mana aktivitasnya itu tidak untuk mencari keuntungan. Contohnya yaitu yayasan sosial dan lembaga pendidikan. Yang kedelapan ada akuntansi pemerintah atau government accounting, yaitu akuntansi yang dipakai oleh pemerintah di suatu negara, provinsi, dan seterusnya. Kemudian yang kesembilan ada sistem akuntansi atau accounting system, yaitu penetapan pola pencatatan atau laporan akuntansi serta pengembangan prosedur dalam pengumpulan, pencatatan, serta penyusunan data-data akuntansi. Yang terakhir yaitu ada akuntansi anggaran, yaitu akuntansi yang ditujukan untuk penggunaan data akuntansi sebagai dasar penyiapan suatu rencana keuangan untuk periode yang akan datang. Oke, kita lanjut ke materi etika profesi. Dalam bidang akuntansi, etika profesi itu sangatlah penting. Nah, mengapa etika profesi itu penting? Jadi, etika profesi itu penting karena etika profesi itu berisi ketentuan mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik, serta apakah suatu kegiatan yang dilakukan oleh profesi akuntan itu dapat dikatakan bertanggung jawab ataukah tidak. Nah, jadi keahlian yang dimiliki oleh seorang akuntan itu dikerjakan dan dihasilkan harus berpedoman dengan sebuah etika. Nah, tujuan penerapan etika profesi itu adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, kemudian mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut ada kode etik akuntan di Indonesia. Yang pertama itu ada tanggung jawab profesi, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga integritas, yang keempat objektivitas, yang kelima kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keenam kerahasiaan, yang ketujuh perilaku profesional, dan yang kedelapan adalah standar teknis. Nah, itu tadi penjelasan materi jenis-jenis profesi akuntansi, bidang-bidang spesialisasi akuntansi, dan pentingnya etika profesi. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan. Semoga kalian memahami materinya dengan baik.
Untuk memahaminya lebih lanjut, kita akan berdiskusi melalui Google Meet. Terima kasih, kita berjumpa di Google Meet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.